Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saat ini kita akan membahas soal OSN tingkat kota atau kabupaten tahun 2021 nomor 8. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dipandu oleh saya, Josephani. Nah, soal nomor 8 ini merupakan soal biologi sel dan juga molekuler gitu ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, teman-teman silahkan pause videonya jika teman-teman ingin membaca atau belum selesai gitu ya. Nah, globoid cell leukodystrophy atau GLD. Globoid cell leukodystrophy atau GLD juga dikenal sebagai Krebs disease. Adalah suatu kelainan metabolik yang diwariskan gitu ya. Secara fenotip dapat diamati dengan kehadiran sel globoid berinti banyak atau multinukleotid. Multinukleotid itu artinya satu sel punya banyak inti nukleus gitu ya. Nah, pada bagian white matter otak. Jadi ingat-ingat kembali juga anatomi dan fisiologi pada otak gitu ya. Jadi ada area white matter, ada gray matter. Nah, yang white matter ini ternyata punya sel globoid berinti banyak gitu ya pada kelainan GLD ini. Nah, penyakit ini diduga disebabkan oleh defisiensi. Kalau defisiensi artinya kekurangan ya. Kekurangan salah satu enzim pada jalur katabolisme sphingolipid. Nah, sphingolipid ini, coba diingat-ingat, sphingolipid ini merupakan salah satu jenis dari fosfolipid yang biasa ada di membran sel, gitu ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya akumulasi molekul viskosain di otak. Nah, jadi molekul viskosain ini dengan struktur seperti ini itu ternyata adalah prekursor atau metabolit mula-mula sebelum berubah menjadi sphingolipid gitu ya. Jadi ternyata orang yang kena GLD ini dia punya masalah gitu ya dengan struktur sphingolipid tidak lengkap, viskosainnya terakumulasi gitu ya, dan juga ada banyak sel globoid berinti banyak. Nah, itu ciri-ciri atau informasi yang bisa kita kumpulkan dari paragraf pertama. Nah, selanjutnya viskosain sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya viskosain sendiri itu berikatan dengan reseptor terkait protein G atau G-coupled protein reseptor gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah baca Campbell itu pasti udah tahu gitu ya tentang G-coupled protein reseptor itu gitu ya. Nah, oke. Nah, yang diekspresikan hanya oleh beberapa tipe sel. Nah, untuk menguji apakah ada hubungan antara viskosain gitu ya, viskosain, reseptor, dan sel berinti banyak gitu ya, Titis mencoba melakukan percobaan gitu ya. Nah, percobaan ekspresi reseptor viskosain pada sel A gitu ya. Dia mencoba melakukan melihat ekspresi nih dari ekspresi reseptor viskosain pada sel A yang secara normal kehilangan kemampuan memproduksi reseptor tersebut. Efek dari penambahan viskosain pada sel yang mengekspresikan maupun yang tidak mengekspresikan dianalisis dengan metode FACS atau Fluorescence Activated Cell Sorting dan memberikan hasil seperti berikut. Nah, ini kalau misalnya nggak ada reseptor, nggak ada viskosain gitu ya bacanya, nggak ada reseptor, nggak ada viskosain, kurang lebih hasil FACS seperti ini. Nggak ada reseptor, ada viskosain, hasilnya seperti ini. Gitu ya, jadi minus itu menandakan tidak ada. Kalau ada reseptor tapi viskosainnya tidak ada, hasilnya seperti ini. Ada reseptor dan ada viskosain, hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pahami lebih dahulu gitu ya gambar ini sebelum melanjutkan ke bagian pernyataan gitu ya. Silahkan pause dulu videonya di sini gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat keempat pernyataannya ya teman-teman ya. Nah, pernyataan pertama, ekspresi reseptor viskosain gitu ya, kemungkinan mempengaruhi diferensiasi sel tertentu sehingga menyerupai sel yang ada di bagian otak gitu ya. Nah, pernyataan ini sendiri adalah pernyataan yang benar gitu. Kenapa? Karena disebutkan gitu ya, bahwa di uraian soal sebelumnya pada paragraf pertama tuh kita bisa baca. Nah, terdapat sel tertentu seperti sel globoid di white matter otak, di area yang putih gitu ya. Matter tuh materi putih gitu. Nah, dan di sana yang memiliki nukleus yang banyak atau multinukleotid. Nah,
Pada percobaan sendiri, nanti teman-teman lihat di bagian grafik gitu ya, di bagian grafik, sel-sel yang memiliki reseptor dan diberi viskosain. Ada reseptor, terus ditambah viskosain. Pada sel bereseptor, itu dia memiliki DNA konten yang bervariasi. Artinya apa? Kalau DNA konten, gitu ya, DNA kontennya bervariasi, artinya dia akan menyebabkan replikasi, gitu ya, dan tidak disertai dengan pembelahan gitu. Jadi artinya viskosan itu ini loh masuk terus akan memicu terjadinya replikasi tapi tidak disertai pembelahan. Nah, jika nukleus terbentuk gitu ya. Jika nukleus terbentuk, maka banyaknya DNA di dalam sel juga akan menyebabkan nukleus menjadi banyak gitu. Atau setidaknya banyaknya DNA tersebut dapat menjadi indikasi kalau misalnya ada kemungkinan nukleus di sel juga banyak gitu ya. Sementara hal tersebut ditemukan gitu ya. Nah, yang B. Penambahan viskosain pada sel yang mengekspresikan reseptor gitu ya, mempengaruhi sel tersebut dan menghambat siklus sel dari fase G2 ke M. Jadi dari G2 ke mitosis gitu ya, ternyata terhambat. Jawabannya salah gitu ya. Karena kita lihat aja, yang di pernyataan A itu yang terhambat itu bukan G2 ke M. Replikasi DNA, pemisahan DNA melalui proses mitosis itu terjadi dengan nyaman gitu ya, aman-aman aja. Tapi yang terjadi masalah adalah ketika fase sitokinesis gitu ya. Nah, kalau misalnya selnya multinukleat gitu ya, ini salah dulu, sorry, ini salah. Jadi kalau selnya multinukleatid, artinya dia tidak ada masalah pada proses replikasi DNA atau mitosisnya. Yang masalah adalah sitokinesis setelah fase M gitu ya. Nah, yang pernyataan ketiga, penambahan viskosain pada sel yang mengekspresikan reseptor kemungkinan tidak mempengaruhi durasi fase G1. Iya, dia tidak mempengaruhi, tentu ya. Yang dipengaruhi kan sitokinesisnya, gitu ya. Sehingga dia tidak mempengaruhi fase G1. Dan yang terakhir, penambahan viskosain pada sel yang tidak mengekspresikan reseptor mempengaruhi fase sitokinesis pada sel tersebut gitu ya. Nah, jawabannya salah dong ya. Kenapa? Lihat dari grafik lagi. Kalau dia ada viskosain jadi plus viskosain tapi negatif reseptornya gitu ya. Ternyata DNA kontennya tetap sama aja. Artinya apa? Artinya komposisi sel tanpa reseptor atau tanpa viskosain itu tidak akan berubah gitu ya. Sehingga butuh kombinasi antara viskosain dan juga reseptor untuk bisa menghasilkan sel yang sifatnya multinukleatid gitu ya. Oke. Mudah-mudahan cukup dipahami untuk soal nomor 8 ini. Oke, kita bertemu di video pembahasan berikutnya. Terima kasih.